teman-teman, tadi kan saya udah bilang ya sama teman-teman kalau misalnya kita akan mengulik ya kembali kisah-kisah tentang bimbingan konseling. Bukan kisah percintaan Iya, tentunya ya. betul. Bukan kisah percintaan ya teman-teman, tapi kisah-kisah bimbingan konseling. Betul. Oke. Jadi Pak Obed ini ya sudah punya secuil ya beberapa materi khususnya itu yang berkaitan dengan bimbingan konseling. Oke. Langsung saja Pak Obed, apa tuh yang mau Pak Obed sampaikan kepada teman-teman semuanya? Oke. Sebagai siswa SMA, kita perlu, tadi Bu Re sempat mengatakan yang namanya penyesuaian diri ya Bu Re ya. Betul. Di pembahasan kali ini, kami berdua mau bahas tentang 7 kebiasaan baik. Dari SMP ke SMA tentu rasanya tidak mudah ya untuk penyesuaian. Maka kita perlu tahu nih 7 kebiasaan baik. Tapi sebelum kita masuk ke sana, Pak Obed mau jelasin sedikit nih tentang pendidikan ya. Pendidikan itu pada dasarnya itu bukan hanya soal pendidikan intelektual, artinya membuat siswa menjadi pintar ya, tapi juga pendidikan karakter. Nah, bagaimana sekolah itu bisa memberikan layanan supaya siswa-siswi yang kami didik itu bukan hanya pintar tetapi juga berkarakter. Maka sebagai peserta didik yang baru saja memasuki jenjang pendidikan SMA, milikilah 7 kebiasaan baik ini. Apa aja tuh Pak Obed 7 kebiasaan baik ya, biar teman-teman SMA Thomas tuh semua punya karakter yang baik nih. Iya. Kita dengerin baik-baik ya. Secara sederhana, kebiasaan itu sama dengan karakter. Karakter itu sama dengan kebiasaan. Nah, terkait dengan 7 kebiasaan baik, kalau teman-teman pernah dengar, ini bukunya sangat terkenal ya teman-teman. Jadi materi kita diambil dari buku Seven Habits, karangan Steve R. Covey. Nanti kalau teman-teman mau tahu lebih jauh, teman-teman bisa baca bukunya. Tapi Pak Obed hanya memberikan ringkasannya saja ya. Yang pertama adalah jadilah proaktif, Bu Re. Seperti apa tuh Pak Obed proaktif itu? Ya, proaktif itu jadi bukan hanya sekedar punya inisiatif, Bu Re, tapi juga bagaimana kita itu punya motivasi internal yang besar. Kita menunjukkan kalau diri kita itu tahu kita mau kemana. Jadi bukan sekedar inisiatif tadi ya, tapi kita tahu kita sebenarnya mau kemana sih. Di SMA Thomas ini kita mau ngapain sih, kita tahu. Nah, ini disebut kebiasaan pertama, jadilah proaktif. Jadi kita yang bertanggung jawab atas kebahagiaan, keberhasilan, ataupun ketidakbahagiaan atau ketidakberhasilan kita, Bu Re. Oke. Berarti ini sama seperti kayak kita memiliki tujuan ya Pak Obed ya? Mirip-mirip tapi beda, Bu Re. Oh gitu. Iya. Oke, baik. Jadi kita harus tahu kita kemana, bukan hanya sekedar punya inisiatif, bukan hanya itu. Oke. Tapi kita juga tahu kita itu mau kemana. Nah, untuk terkait tujuan nanti itu akan dibahas di kebiasaan lainnya. Jadi kebiasaan pertama adalah jadilah proaktif. Oke, sekarang kita masuk yang kedua, Bu Re. Kebiasaan kedua. Kebiasaan kedua adalah mulailah dengan tujuan akhir. Artinya menunjuk pada tujuan akhir. Berarti memulai dengan pengertian yang jelas tentang tujuan kita. Nah, hal ini berarti kita mengetahui kemana kita akan pergi. Sehingga kita sebaiknya mengerti di mana kita berada sekarang. Jadi mulai dari tujuan akhir. Setelah lulus Thomas, aku mau jadi apa sih? Itu kira-kira, Bu Re, kebiasaan kedua. Kita telah masuk SMA Thomas. Selamat buat teman-teman yang bergabung di SMA Thomas. Nah, apa sih yang teman-teman harapkan? Apa sih yang teman-teman cita-citakan? Setelah itu, teman-teman mau kemana sih? Teman-teman akan berjuang mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Itu yang disebut dengan, tadi yang kedua apa? Mulailah dengan tujuan akhir. Sekarang kita masuk ke kebiasaan yang ketiga, Bu Re. Yang ketiga adalah dahulukan yang utama. Kita akan membahas secara singkat nih, ada 4 kuadran. Ini soal manajemen waktu sebetulnya. Manusia itu terdiri dari 3 unsur. Punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Nah, di dalam jiwa itu terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih. Nah, inilah yang sebetulnya sangat memungkinkan kita untuk mengelola kepribadian kita, pribadi kita secara efektif. Maka untuk tahu sebetulnya apa sih yang mesti kita dahulukan, Pak, Bu, teman-teman harus tahu 4 kuadran ini. Yang pertama adalah kuadran pertama, penting dan mendesak. Apa sih yang saya kategorikan sebagai penting dan mendesak? Jadi sebenarnya tergantung masing-masing nilai masing-masing pribadi, Bu Re. Yang kedua adalah penting tapi nggak mendesak. Yang ketiga adalah tidak penting tapi mendesak. Dan yang keempat adalah tidak penting, tidak mendesak. Berarti ini sama aja kayak kita kalau lagi ngerjain tugas ya, terus kemudian kita mau main juga. Betul. Ini hal ini ya yang harus tahu manajemennya, ya. betul. Oke, jadi yang mana yang penting mendesak, mana yang tidak penting tidak mendesak, supaya nggak bingung saya ulang kali ya. Kuadran pertama penting dan mendesak. Yang kedua adalah penting tapi nggak mendesak. Yang ketiga adalah tidak penting tapi mendesak. Dan yang keempat adalah tidak penting,
tidak mendesak. Berarti ini memang benar-benar ada kaitannya dengan tugas ya. Ketika kita mau ngerjain tugas, kita mau main, kita mau istirahat, itu kita mesti lihat dulu mana yang penting, mana yang mendesak ya. Jadi nanti teman-teman bisa memilih gitu, seperti yang tadi Pak Obed jelaskan. Oke. Selanjutnya Pak Obed. Yang keempat adalah berpikir menang-menang. Berpikir menang-menang. Iya. Seperti apa tuh Pak Obed? Berpikir menang-menang artinya kita mencari solusi bersama. Kadang kita itu cenderung mau menang sendiri. Kita mau menunjukkan siapa diri kita dan kita lebih cenderung egois. Ya, betul banget. Nah, dalam pergaulan SMA sebetulnya tanda seorang anak remaja yang bertumbuh itu adalah dia bisa berteman, Bu Re. Dia bisa berteman. Nah, gimana caranya supaya bisa berteman? Orang itu kan berarti harus punya sifat ngalah ya. Iya, ada sifat ngalahnya, betul. Nah, berpikir menang-menang berarti bahwa kesepakatan atau solusi itu memberikan keuntungan dan kepuasan bersama. Nah, menang-menang adalah alternatif ketiga sebetulnya atau pilihan ketiga. Itu bukan kita yang menang, bukan orang lain yang menang, tapi kita sama-sama jalan bareng mencari solusi bersama. Itu yang namanya berpikir menang-menang. Oke, berarti ini seperti kayak kita punya mimpi ya, punya cita-cita gitu ya. Misalnya nggak usah jauh-jauh deh ya. Mau ranking 1, berarti kita harus sportif ya Pak Obed ya di sini ya. Betul. Kita jalan bareng gitu ya, kita benar-benar belajar bareng. Iya. Jadi di sini nggak ada bentuk keegoisan. Iya. Kalau di SMA itu, ya berarti kan kita harus benar-benar kalau kamu tahu matematika, ya ajarin temanmu matematika. Kalau yang sebelah satunya itu pinter bahasa Inggris, ya diajarin. Jadi kita saling ya teman-teman ya. Betul. Gitu ya Pak Obed ya. Betul. Selanjutnya Pak Obed. Yang kelima adalah berusaha mengerti lebih dulu baru dimengerti. Kebanyakan kita kan maunya dimengerti dulu, baru mau mengerti orang lain. Itu pun kalau ingat. Kebanyakan kita kan maunya di ngertiin dong ya, Bu. Betul. Nah, sebagai siswa SMA yang baik, kita harus berusaha mengerti lebih dulu baru dimengerti. Nah, jadi itu kuncinya. Penjelasan singkatnya begitu. Yang keenam adalah wujudkan sinergi. Sinergi itu adalah terkait dengan kerjasama. Nah, sebetulnya inti dari sinergi adalah menghargai perbedaan, menghormati perbedaan, membangun kekuatan bersama, dan saling mengisi kelemahan. Setiap individu itu pasti unik. Betul, Unik. setuju saya Pak Obed. Masing-masing baik kita maupun teman kita masing-masing, kita punya karakter yang beda. Bahkan guru sekalipun. Nah, jadi kita harus saling bekerja sama. Pembelajaran itu bisa terjadi karena kerjasama antar dua pihak. Antara kita dan guru, antara kita dan teman. Nah, jadi yang harus diwujudkan adalah sinergi ini. Yang terakhir adalah asahlah gergaji. Waduh, ini berarti kayaknya nih teman-teman ya. Apa tuh Pak Obed? Nah, kebiasaan yang ketujuh sekaligus terakhir ini adalah kita harus meluangkan waktu kita untuk mengasah potensi atau kemampuan diri kita. Seringkali kita nggak kenal kelebihan kita, jadi kita nggak tahu mana yang mesti kita asah. Maka di kebiasaan ketujuh ini kita perlu meluangkan waktu kita untuk mengasah potensi atau yang disebut sebagai gergaji itu, Bu Re. Jadi itulah 7 kebiasaan baik secara singkat. Jadi yang pertama adalah jadilah proaktif. Yang kedua adalah mulai dengan tujuan akhir. Yang ketiga dahulukan yang utama. Yang keempat berpikir menang-menang. Kelima berusaha mengerti lebih dulu baru dimengerti. Kebiasaan keenam wujudkan sinergi. Dan yang terakhir adalah asahlah gergaji. Wah, kayaknya ini benar-benar materinya udah dirangkum banget ya Iya. Pak Obed ya. Apalagi 7 itu tuh perlu dimiliki oleh siswa SMA Thomas gitu ya, supaya kita tuh bisa benar-benar sukses gitu loh, menempatkan diri kita menjadi siswa SMA Thomas, nanti ke depannya mau jadi apa, mau bagaimana, makanya kita bentuk potensi-potensi seperti itu. Nah, tetapi Pak Obed nih, saya mau menggarisbawahi juga nih Pak Obed. Tadi kan ada proaktif ya. Betul. Gitu. Tadi saya lupa juga sih untuk mengatakannya gitu. Berarti kan di sini proaktif juga. Kayak kita tuh butuh guru gitu kan, kita butuh guru, lalu kemudian kita chat guru gitu kan. Berarti kan ini ada bentuk komunikasi Betul, juga ya Pak Obed ya. komunikasi betul. Komunikasi yang proaktif. Betul. Komunikasi yang proaktif itu perlu loh ada di diri teman-teman semua gitu. Nah, lalu kemudian kalau misalnya kita komunikasi nih Pak Obed ya dengan Bapak Ibu guru, itu butuh benar-benar santun ya teman-teman semuanya ya. Kita semua Bapak Ibu guru itu terbuka dengan teman-teman semua. Jadi kalau misalnya teman-teman membutuh bantuan ya, atau misalnya tidak paham dengan materi, nah teman-teman itu juga bisa menghubungi Bapak Ibu guru. Tetapi konteks pesannya juga harus sopan santun gitu ya. Tentunya. Jadi bagaimana nih Pak Obed? Pasti tentu ada ucapan selamat pagi. Betul. Gitu ya. Pagi, siang, malam. Kalau Betul. memang malam ya, tapi ya diusahakan ya jangan malam-malam gitu ya, karena Bapak Ibu guru juga butuh istirahat teman-teman. Lalu kemudian kasih tahu juga
kamu siapa gitu ya. Jadi nggak semua bapak ibu guru itu save Ingat nomor satu kita persatu, gitu, iya. dan save nomor kita juga ya Pak Betul. Obed ya gitu. Kelas berapa baru isi pesannya, dan jangan lupa ucapkan terima kasih. Terima kasih tentunya. Gitu, iya. Nah, jadi di sini kenapa kita ada di sini itu untuk membangun teman-teman juga gitu loh, membentuk karakter teman-teman. Betul. Gitu. Tadi kan Pak Obed sudah jelaskan ya 7 habit itu apa aja gitu. Nah, ini sebenarnya panjang sekali pembahasannya. Dan Kalau mau tahu lebih lanjut, nanti di pelajaran BK kita pasti bahas ya Bu ya. Pasti tentu gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian penasaran bagaimana kelanjutannya, tunggu nanti di pelajaran bimbingan konseling. Kalau begitu, saya Ibu Regina dan Saya Pak Obed. kita undur diri dulu. Sampai jumpa teman-teman. Bye.